saja mulai dengan menyambut pembicara kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Dikdaya. Selamat malam. Apa kabar Pak? Sehatkah? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya sehat-sehat juga ya. Oke, oke. Boleh Pak, boleh langsung untuk share materinya. Silakan Bapak. Oke, thank you, Citsa. Mungkin sebelum saya mulai, saya pengen tahu dulu nih teman-teman semua nih ada di sini ada sekitar 90-an. Ini dari mana aja? Karena saya pengen malam ini itu teman-teman lebih aktif di chat karena saya pengen tahu karena kita ngomongin personal branding ini hal yang penting dan sekarang sudah mendekati tahun 2025, akhir 2024. Berarti secara teknis kita harus lebih baik dibandingkan tahun 2024. Berarti 2025-nya harus lebih baik. Ini dari Cianjur. Oke, thank you. Jogja, oh jauh Jogja. Mana lagi nih? Kendari, oke. Jakarta, Medan, Bandung, Jogja Kak, Medan, oke. Jogja, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Riau, oke. Dari timur ada dari timur. Pekalongan, Banten. Oke, Sidoarjo. Thank you. Makassar ada. Oke, dari timur. Jambi, Bekasi, Pasuruan. Oke, banyak ya. Alhamdulillah banyak nih. Oke, nanti setiap saya nanti ngisi ngisi apa? Ngasih materinya, saya harap teman-teman lebih aktif lagi ya. Karena saya pengen teman-teman show up karena salah satu dasar dari personal branding itu adalah memperlihatkan diri kita tuh siapa ke orang lain. Jadi ruang room ini saya pengen teman-teman memperlihatkan tadi ada yang dari Makassar. Halo, gua dari Makassar bla 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 seperti itu ya. Oke, saya Tangerang. Oke, thank you. Oke, saya lanjut ngisi kelas dulu. Jadi kalau teman-teman nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau seperti apa nanti bisa disampaikan ya. Oke, oke. Oke, saya gedein dulu. Oke, udah kelihatan ya. Oke, ntar saya minimize dulu. Oke, oke, ini saya mau aktif di chat. Jadi ini yang kita bahas adalah perihal rahasia personal branding yang efektif. Saya ngebahas ini itu beberapa kali di kelas Track Pro. Mungkin teman-teman di sini yang sudah kenal sama saya atau saya pernah ngebahas tentang personal branding, mungkin yang udah dapat materi ini dengan saya bisa share juga ya di chatting ya. Sudah Kak? Belum Kak? Sudah Kak? Boleh silakan ya. Karena saya pengen tahu juga audionya seperti apa. Oke, kenapa saya pengen bahas lagi personal branding di akhir tahun ini? Saya dapetin kemarin tuh beberapa minggu lalu itu Gen Z rata-rata, milenial juga ada beberapa itu yang dia nggak tahu diri dia itu siapa, tapi dia tuh pengen seperti ini, gue pengen naik gaji dik, gue pengen jabatan ini dik, gue pengen usaha gue naik bla bla bla. Tapi saat saya tanya, terus kamu sudah usaha apa tentang personal brandingmu? Jawabannya bingung. Apa ya? Apa ya? Karena apa? Karena tentukan prestasi kalian. Kalian mau berkarir sebagai apapun nanti, orang harus tahu kalian siapa gitu. Itu dasarnya. Nah, sekarang udah tahun 2025, kalau teman-teman masih sama aja seperti 2024 ini, akan terus tergerus teman-teman. Dan semoga tulis semuanya tentang saya hari ini mau ngasih guideline-nya. Oke, eh, mana nih ya? Oke, kita lanjut. Ini mungkin kalau ada yang belum kenal sama saya, ini kalau suaranya kok kosong atau gimana bisa diinfoin ya guys. Saya perkenalkan dulu nama saya Dikdaya. Ini akun saya. Teman-teman bisa share, bisa follow. Nanti kalau ada pertanyaan di luar dari sini bisa DM saya dan insya Allah akan saya jawab seperti itu ya. Saya berkarir itu dari umur saya 22 tahun dari profesional, terus jabat beberapa posisi dari brand manager, sales marketing manager, sampai project marketing manager di Si Cepat Express. Selanjutnya saya jadi business owner, saya pegang energi, saya punya agensi, punya energi marketing, dan saya punya bisnis F&B. Ini beberapa, dan saya juga sebagai konsultan juga di beberapa brand. Ini beberapa brand yang bisa saya highlight, ada beberapa yang tidak bisa saya highlight karena terkait MOU.
Terus saya juga diamanahkan sebagai wakil direktur branding di OKOC Indonesia. Kalau teman-teman tahu Pak Sandiaga Uno, beliau punya organisasi OKOC Indonesia dan saya diminta tolong untuk salah satu jadi timnya di pusat di menjadi wakil direktur branding OKOC ya. Oke, saya lanjut. Oke, ini kenapa pentingnya personal branding. Teman-teman mau itu jadi student, sekarang jadi pelajar, mau itu nanti jadi profesional, mau jadi itu entrepreneur atau mau jadi afiliator. Mungkin di sini kalau yang sudah tahu afiliator itu sekarang lagi ngetren banget teman-teman saya yang orang kampus, ada anak SMA jadi afiliator sekarang udah bisa jajan sendiri tanpa eh, minta sama orang tuanya. Itu digital, guys. Nah, semuanya ini tuh butuh kredibilitas, butuh personal branding untuk teman-teman mau itu jadi student, mau jadi profesional, mau jadi entrepreneur, atau nanti mau jadi digitalpreneur istilah dia sekarang. Kenapa? Karena akan membentuk kredibilitas dan akan membentuk kepercayaan dan ujungnya adalah membuka opportunity baru seperti itu. Saya di hiring, direkrut beberapa klien Bapak-Bapak tuh bukan karena saya siapa, tapi karena reputasi saya dan karena kredibilitas. Jadi itu sangat penting. Jadi saya teman-teman sekarang coba coret-coret, saya akan kasih arahan apa yang harus kalian buat dan apa yang harus kalian bentuk seperti itu ya. Jawabannya apa? Jawabannya di diri kalian masing-masing. Oke, lanjut. Itu prolognya. Sekarang pengertiannya. Pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi personal brandingnya kalian. Personal branding itu apa, Kak? Personal branding itu adalah kata kerja sebenarnya. Personal brand itu diri kalian. Ing itu verb ing itu berarti kata kerja. Kata kerjanya adalah proses membangun persepsi terhadap dirimu dan apa yang bisa yang kamu tawarkan secara profesional saat ini dan di masa depan seperti itu. Sederhananya adalah eh proses membangun kamu ingin dikenal sebagai apa. Karena suka nggak suka, kalau kamu tidak menjalankan proses personal branding, orang lain yang akan menentukan personal brandingmu. Itu jangan sampai itu terjadi. Makanya jadilah orang yang menentukan personal brandingnya. Karena personal branding itu pasti ada. Contoh misalkan nih, ada anak yang pemalas, ada anak yang rajin, ada anak yang angkuh, ada anak yang humble. Itu personal branding mau suka nggak suka dia yang ngebentuk atau orang lain yang ngebentuk itu personal branding. Nah, sekarang di room ini saya akan ajarkan gimana caranya kalian yang ngebentuk personal branding kalian sendiri. Jadi jangan sampai orang lain yang ngebentuk, khawatirnya malah salah atau sebagainya seperti itu. Oke, ini langkah-langkah identifikasi personal branding. Dicatat. Pertama adalah kenali diri sendiri. Jadi apa nilai utama kamu? Kamu tuh punya value apa? Kalian tuh, Kak, saya itu suka baca buku, berarti salah satunya tuh value-nya. Terus keahlian kamu tuh apa? Yang unik. Awal-awal mungkin lebih umum. Contoh misalkan nih, Kak, saya itu suka menulis. Oke, itu kan keahlian. Oke, berarti itu bisa jadi personal branding yang kalian. Kalian suka menulis, suka membaca dan sebagainya. Nanti tinggal diturunkan nih. Oh, saya tuh suka menulis tentang drama atau tentang romance atau tentang apa. Nah, itu jadi personal branding. Kak, saya itu orangnya olahragawan. Oke, olahraga yang apa nih? Olahraga yang sehat atau lifestyle atau emang profesi jadi atlet dan sebagainya. Itu ditulis. Kalian harus mulai sekarang. Kak, saya ini nggak tahu saya ini ahlinya apa dan sebagaimana. Yang kalian suka aja dulu. Kalian sukanya apa ditulis. Saya suka makan, saya suka suka traveling dan sebagainya. Itu di highlight, itu ditulis. Jadi kenalin diri sendiri dulu sebelum teman-teman ingin membentuk personal brandingnya sebagai apa. Berikutnya adalah tentukan tujuan. Bagaimana kamu ingin dikenal? Oke, misalkan nih, kamu tuh ingin dikenal sebagai anak yang rajin di kelas, berarti ujungnya adalah kamu nanti dikenal sebagai anak yang rajin dan berprestasi. Itu ditulis tuh. Nanti caranya gimana? Itu akan kita lanjutkan di deck berikutnya. Terus, ya kebaca lagi nih, maaf. Bentar ya. Ya,
Oke. Kebaca nggak ya? Sorry. Terus apa yang ingin dicapai? Jadi dari tujuan dari teman-teman personal branding itu apa yang ingin dicapai? Contoh, saya ingin naik gajinya, saya ingin berkarir jabatannya lebih baik lagi, saya ingin mempermudah, saya ingin membuka peluang-peluang yang lain. Contoh, misalkan nih kalian entrepreneur, berarti saya ingin mengembangkan usaha ini dengan personal branding saya. Itu kan banyak tuh yang terjadi. Contoh kayak kalau misalnya sambal bakar, kalau kalian tahu, terus beberapa brand yang kuat dan personal branding ownernya, itu salah satunya. Seperti itu ya. Terus analisis persepsi orang lain. Nah, jadi setelah kalian buat kenalan diri sendiri, terus tentukan tujuannya, saat kalian mulai melakukan proses, coba tanya feedback ke orang lain supaya kalian lebih matang. Contoh, eh, pengen dikenal sebagai penulis tadi. Terus eh, kalian coba tulis terus kasih ke orang lain feedbacknya gimana. Oh, ini feedbacknya udah oke dan sebagainya. Nah, dan ini segitiga yang harus teman-teman dikerjakan saat teman-teman mulai membuat mengidentifikasi personal branding kalian sebagai ingin sebagai apa. Lanjut. Ini saya kasih guide-nya untuk mengenal diri kalian tuh sebagai apa ya. Bentar. Ini harus ditulis dan dicatat oleh teman-teman semua dan diisi mulai supaya teman-teman tahu ini kalian itu ingin dikenal sebagai apa. Pertama, kamu tuh siapa? Kalian itu siapa? Kalian itu saya orang Makassar yang tinggal di sini, pelajar, student, tulis semuanya. Kamu tuh suka siapa? Saya itu jago di futsal, saya selalu jadi kiper sebagai tulis semuanya. Terus berikutnya adalah apa keahlianmu? Sudah kamu tahu kamu siapa, kamu tuh ahlinya apa? Berikutnya adalah apa saja kualitas personalmu. Maksudnya apa, Kak? Itu adalah kualitas yang bisa jadi itu unik yang tidak ditemukan sama orang-orang lain. Contoh, saya itu leadershipnya bagus, berarti saya tuh pemimpin dan sebagainya. Itu ditulis tuh. Saya suka mimpin orang, saya suka ngobrol. Oh, public speaking gua bagus. Kalau presentasi itu saya yang ngomong dan sebagainya. Nah, itu ditulis tuh apa saja kualitas kualitas personal kamu. Oh, saya tuh public speaking, Kak. Saya suka ngomong di depan umum, saya suka ini. Itu ditulis. Ditulis dulu supaya nanti kalian akan membentuk personal branding kalian sebagai apa. Berikutnya adalah apa value yang kamu miliki. Bedanya sama kualitas apa, Kak? Value itu adalah nilai. Contoh misalkan nih kamu tuh jujur, kamu tuh berdedikasi, kamu tuh disiplin, itu nilai. Berikutnya yang terakhir, nah ini yang harus dicari karena apa keunikanmu dibandingkan yang lain. Personal branding itu adalah konsistensi dan ujung dari konsistensi adalah ngebentuk uniqueness. Contoh, saya suka katanya Panji Pragiwaksono, kalau kalian tahu yang komedian, dia bilang sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maksudnya apa? Kalau di sebuah taman bunga isinya itu merah semua, tiba-tiba ada bunga satu warna putih. Pas kalian akan notice tuh bunga warna putih dibandingkan bunga yang isinya merah semua. Nah, kalian kan harus cari tuh, kalian itu bedanya apa dibandingkan yang lain. Karena itu yang akan menentukan tujuan kalian tadi. Tujuan saya mau mau naik jabatan, mau dapat kampus yang bagus, mau dikenal sama banyak orang dan sebagainya. Cari keunikan kalian sebagai apa, seperti itu. Itu guide yang bisa saya kasih buat teman-teman semua. Berikutnya adalah cara ngebangun personal branding yang efektif. Nah, ini setelah teman-teman punya semuanya, kita akan ngomong cara ngebangunnya ya. Pertama adalah bangun citra otentik. Jadi persepsi asli dari kalian sendiri. Terus pertama konsisten dengan nilai dan kepribadianmu. Kamu punya apa? Saya itu orangnya disiplin, saya itu ceria, saya itu humble. Berarti itu yang harus kalian keluarkan. Contoh misalkan nih, saya itu humble, Kak. Saya kalau ketemu orang tuh cepat akrab dan sebagainya. Mau kalian moodnya lagi nggak enak, kayak lagi banyak masalah, kayak mau lagi ribut sama pacar, kayak tapi kalau kalian ketemu orang baru, kalian punya get tadi tuh, oh gue nih mau dikenal sebagai humble, langsung ramah, halo guys, bla bla bla, seperti itu penting, konsisten dengan nilai dan kepribadian kamu, jadi jangan diubah-ubah tuh, yang sebelumnya tiba-tiba humble terus tiba-tiba jadi pendiam, terus jadi gimana gimana, itu membingungkan persepsi orang tentang kalian, ini orang
kemarin humble kok sekarang jadi apa pendiam gini dan sebagainya. Itu jadi mengganggu personal brandingnya kalian. Itu harus di highlight. Berikutnya adalah hindari fake it until you make it. Artinya adalah hindari hal-hal yang hasilnya fake fake untuk menghasilkan sesuatu yang kalian mau. Contoh misalkan nih kalian tuh orangnya itu sebenarnya nggak suka baca, tapi kalian pura-pura jadi suka baca sampai supaya orang tuh kena kalau kalian tuh suka baca. Nah, itu dihindarin yang seperti itu. Karena ujungnya adalah teman-teman jadi tidak tidak konsisten dengan diri sendiri dan malah membohongin diri sendiri. Jadi kenalin diri sendiri, lu sukanya apa, kalian sukanya itu eh, apa ya, menulis ya berarti kalian sukanya olahraga, kalian sukanya ini, jadi cari personal brand itu dari yang kalian suka dulu supaya keluarnya lebih nyaman seperti itu. Nah, selanjutnya adalah cara mengeluarkannya kemana selain dari lingkungan adalah dari platform digital. Sekarang udah luar biasa guys, jadi teman-teman jangan sampai tidak memanfaatkan digital itu. Ada LinkedIn untuk profesional, itu harus dibangun. Teman-teman bisa klik di LinkedIn Dikdaya, teman-teman bisa bisa lihat profil personal branding saya di sana. Yang kedua adalah di Instagram, TikTok untuk kreativitasnya. Jadi saat teman-teman sedang ngebangun personal branding, usahakan aktif di Instagram dan di TikTok. Posting-posting sesuatu yang emang sesuai dengan personal branding kalian. Contoh, kalian tuh ingin dikenal sebagai orang yang hobi traveling. Berarti setiap kalian traveling diposting tuh, mau Kak, tapi saya ini orang introvert, lu posting aja stasiun, lu posting ke bandara setiap hari dan sebagainya setiap kalian jalan. Itu kan akan ngebentuk personal. Oh, si saya ini ternyata ternyata audiens audiens yang ngeliat, oh ternyata dia ini emang traveling dan sebagainya seperti itu. Itu contoh teman-teman mulai aktif di dunia digital. Jadi digital saya lihat ini rata-rata kayaknya Gen Z semua ya. Kalau saya lihat marketnya audiensnya Track Pro, rata-rata rata-rata audiensnya Gen Z itu sangat aktif di second account tapi first accountnya nggak aktif, bahkan profilnya pun nggak ada, ya nggak, jujur ya. Nah itu mungkin kalian aktif dengan close friend kalian di second, oke, tahu, tapi first account kalian digunakan untuk ngebangun personal branding. Itu tips yang saya ajarkan di beberapa kelas saya yang lain tentang personal branding. Second account kan ya kalian bebas lah kalian mau ngapain karena orang kerja tahu juga, tapi first account yang mungkin rata-rata orang yang ingin kalian tunjukkan oke dan sebagainya, dari situlah kalian bangun personal brandingnya. Tapi jangan juga profilnya pun nggak ada dan sebagainya, tapi itu kan nama kalian, jadi itu harus di highlight di first account seperti itu ya. Terus buat konten yang berkualitas, contoh buat konten-konten mulai ngasih tahu tentang edukasi kah, entertain kah, mungkin inspirasi. Inspirasi itu kalau misalkan kalian belum bisa ngasih inspirasi ke orang, sharing cerita inspirasinya orang lain itu is oke juga, nggak apa-apa. Mungkin bisa dipoto kalau kalian lagi nggak bisa ngomong atau gimana, public speaking lagi kurang, mungkin itu di kelas berikutnya. Berarti teman-teman bisa ketik, kan orang kan bisa ngetik ya, tak 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 tak. Nah gitu, jadi teman-teman bisa aktifkan, jadi semua itu bisa bisa teman-teman pakai untuk membentuk personal brandingnya kalian. Terakhir adalah gunakan storytelling untuk menyampaikan pesan. Kenapa storytelling? Karena orang Indonesia suka diceritain. Misalkan nih, tadi ada orang Makassar. Ceritain nih, saya dari misalkan nih orang Makassar kuliah di Jakarta. Ceritain, saya itu orang Makassar yang kuliah di Jakarta, orang tua saya begini, saya naik pesawat, saya ngekos dan sebagainya. Itu tuh bisa teman-teman ceritakan di Instagram, di TikTok. Dan jangan malu-malu karena yang tadi saya bilang di awal, personal branding itu di era sekarang tuh akan menentukan prestasi kalian sebagai apa. Kalian nggak bisa sama aja sama yang lain. Itu saya banyak ngalamin orang-orang saya anggap potensial, tapi karena dia tidak bisa mengeluarkan jati diri dia sehingga dia tertahan. Misalkan contoh prestasinya kah, jabatannya kah, karirnya dan sebagainya. Jadi saya harap teman-teman mulai aktif dan hari ini coret-coret nih. Sambil lihat saya, sambil dengerin, sambil mulai coret-coret tentang kalian tuh ingin dikenal sebagai apa. Berikutnya adalah cara membangun personal branding yang efektif. Oke, sorry, ini lanjutannya ya. Pertama, bangun jaringan. Aktif di komunitas online ataupun online. Contoh, misalkan nih kalian tuh suka traveling tadi ya. Oh, soal traveling berarti kalian harus masuk komunitas di apa nah, di travelernya, mau itu channel di WhatsApp kah, grup di Telegram kah, yang di channel di Instagram kah tuh masuk nanti
satu dua kali teman-teman bisa cek postingan komunitas itu, bisa diposting supaya audiens kalian kenal, oh ternyata dia tuh untuk membentuk kredibilitasnya kalian seperti itu. Nah, terus berikutnya kolaborasi dengan figur yang relevan. Contoh kolaborasi ini tuh misalkan nih cari teman-teman se-circle yang suka traveler nih, contoh traveler ya, yang suka holiday liburan itu posting bareng-bareng sehingga ngebentuk kredibilitas kalian tuh, kalau kalian tuh nggak sendirian, teman-teman bisa berkolaborasi dengan siapa aja karena itu penting juga untuk dilihat sama yang menilainya kalian seperti itu. Terakhir adalah jaga reputasi digital. Karena ini kadang jadi miss, orang udah fokus capek menjaga reputasi dia, humble bla 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 di offline, tapi ternyata akun yang dia pakai itu bikin komen-komen negatif di mana ya? Di portal-portal Instagram. Oh, komen gini-gini. Jadi argumen kalian kalian keluarkan plek ketiplek, bahasanya itu kasar atau gimana di komen sehingga ada ketimpangan antara humble-nya kalian di offline sama di online. Nah, itu jangan, guys. Kalau mau gitu, pakai second account aja. Jangan pakai first account yang emang kalian bentuk untuk ngebangun personal branding kalian. Itu contohnya ya. Terus, periksa jejak digital secara rutin. Fungsinya apa? Fungsinya bisa jadi ada beberapa itu tuh yang, sorry, ada beberapa tuh yang mungkin kalian kelepasan, kelewatan, dan sebagainya. Cek kalau emang bisa dihapus, yang nggak sesuai sama personal branding kalian dihapus. Tapi kalau emang udah terlanjur dan kalian nggak bisa diapa-apain, ya berarti itu jadi evaluasi, semoga itu tidak terjadi lagi seperti itu ya. Berikutnya adalah kelihatan mulu nih saya ini, bentar ya. Implementasi dan aplikasi praktisnya seperti apa ya. Pertama adalah praktek ini harian, konsisten memposting konten sesuai dengan branding Anda atau branding yang kamu. Kamu suka liburan, kamu suka futsal, kamu suka bola, terus posting di first account kan. Kamu suka baca, foto bukunya kah, foto perpustakaan kah, foto apa, itu diposting daily. Jadi teman-teman tolong, ini beberapa banyak yang nahan kadang atau mungkin malu untuk memposting sesuatu, jangan posting posting kasih tahu ke orang karena itu sangat berpengaruh ke masa depannya kalian. Saya banyak sekali dapat project-project itu dari hasil posting-postingan saya. Jadi saya posting 3 bulan yang lalu tentang sesuatu, ternyata itu di capture sama kliennya bulan ini ngasih tahu saya tentang project. Jadi hal-hal itu tuh magisnya digital yang teman-teman harus juga aware seperti itu. Berikutnya adalah manfaatkan tools yang ada. Gen Z pasti bisa Canva, pasti bisa CapCut. Jadi itu buat buat ngedit kalian perihal videonya, Canva tentang story-nya atau desain-desain yang menarik dan sebagainya, buat ngedit fotonya yang mungkin lebih estetik atau sebagainya, buat dan seterusnya. Terus mungkin kalau suka nulis berarti bisa di thread atau bisa di X tentang personal branding kalian, bisa tuh pakai Grammarly untuk ngebantu wordingnya, untuk ngebantu kopinya supaya lebih oke. Terus tools AI yang bisa support produktivitasnya kalian. Di sini pasti semuanya bisa ChatGPT. Kalau nggak ChatGPT, ketik di Google cara ChatGPT itu gimana dan sebagainya. Karena itu sudah sangat common. Jadi teman-teman manfaatkan semua fasilitas AI yang ada sekarang karena jangan sampai tertinggal. Sebentar lagi tahun 2025, saya ngebahas personal branding itu dari 2000 awal 2024 karena pentingnya personal branding. Jadi jangan sampai 2025 kalian masih gini-gini aja tentang diri teman-teman seperti itu ya. Oh, saya baca komentar rumah Wijen tentang bagian nanti pas akhir ya. Oke, saya baca pertanyaan tadi. Oke, lanjut ya. Oke, nah ini saya pengen di sini ada 122 orang lebih kurang. Saya pengen teman-teman chat di apa di kolom live chatnya, gambarkan siapa diri kamu. Pertama adalah saya adalah nama kalian, seorang profesinya apa, perannya apa. Misalkan nih saya tuh di daya, saya entrepreneur, saya berdedikasi di bidang digital. Itu contoh sebenarnya. Ya, itu contohnya ya. Coba saya tunggu teman-teman live chatnya tentang saya adalah Dikdaya, seorang entrepreneur yang berdedikasi di dalam dunia digital, contoh seperti itu. Ayo, saya pengen lihat live chatnya. Ayo, saya tungguin.
Yuk teman-teman mulai belajar melihatkan tentang diri kalian siapa. Di sini ada 120-an orang. Teman-teman ketik namanya siapa. Oh, ini udah ada nih Triana Muzaki. Saya Triana Muzakia, seorang guru yang berdedikasi dalam dunia pendidikan. Nice, good. Banyak sekarang guru-guru personal brandingnya sudah mulai kuat. Thank you, Triani Muzaki. Ada lagi? Ayo guys, saya pengen lihat supaya teman-teman tahu nih. Ini contoh ya, Triani karena dia yang pertama, semua orang 124 orang nih akan ngelihat dia. Itu personal branding. Dia, oh Triani ini guru ya ternyata seperti itu. Saya Sarah, entrepreneur, good. Berdedikasi di bidang kecantikan. Oh, oke, good. Saya Eka Nanda, seorang bos sawit yang sukses. Nah, keren. Sukses Mas Eka. Saya Mila Kak, seorang karyawan yang berdedikasi di bidang fashion. Oke, suka fashion. Saya Mila, saya baca-baca ya. Jamila, mahasiswa dan guru yang berdedikasi di bidang ilmu pemerintahan. Oke, good. Saya Syamila Aditi, seorang ahli teknologi laboratorium medik. Keren. Berdedikasi dalam bidang kesehatan. Hai, perkenalkan saya Rahma, aktivitas yang jadi kuliah dan salah satu kampus swasta di Semarang. Salam kenal semuanya. Nah, salam kenal Rahmawati. Niken, saya Niken, setia seorang mahasiswa akhir yang memerlukan ini yang saya suka bikin konten. Oke, good, Niken. Semoga kuliahnya cepat beres dan personal brandingnya kebentuk untuk masa depan yang lebih baik lagi after dari selesai jadi mahasiswa. Restu, seorang mahasiswa seni yang berdedikasi dalam bidang kesenian. Oke, good. Bisa bikin-bikin konten tuh, misalkan nih ngasih liatin hasil seninya apa, ngasih argumen tentang seni-seni seperti apa, terus tuh bisa pakai. Saya Riris Maula, seorang mahasiswa yang berdedikasi di bidang kesastraan. Oh, good. Sultan Aming Amini, seorang mahasiswa yang berdedikasi di bidang ekonomi. Oh, ekonomi. Si Sultan bisa tuh nanti di komen di thread atau di mana di X perihal argumen dia tentang ekonomi mikro, makro dan sebagainya. Mungkin ada argumen apa tuh bisa tuh. Jadi eksistensinya keluarkan bentuk dia dikasih bidang ekonomi berarti dikeluarkan tuh tentang ekonominya tentang apa. Dion, berdikasi olahraga, jogging, dan basket. Oke, jangan lupa foto-fotonya, Dion. Liatin ke semua orang kalau lu suka jogging, kalau lu suka basket. Bola basketnya difotoin biar kelihatan kalau kamu memang minat di basket. Nabila, mahasiswa berdikasi dalam bidang jurus psikologi. Bidang jurusan psikologi. Oh, good. Saya banyak teman-teman psikologi yang bikin konten tentang mental health dan sebagainya itu tren banget tuh. Apalagi kamu yang emang mahasiswa harusnya lebih oke lagi dibandingkan yang belum nggak ada di bidang cuma di argumen doang. Good, semoga Nabila bisa mulai tuh ya bikin-bikin konten tentang kalau misalkan nggak punya ide konten, idenya saya tuh mengomentarin sesuatu hal tentang psikologi. Misalkan nih sudut pandang tentang psikolog kalau dari argumen ini, argumen-argumen yang itu juga bisa tuh. Tarigan, seorang mahasiswa bisnis. Gue aplikasi di bidang bisnis pertanian. Halo, saya anak pertanian juga, Tarigan. Bisnis pertanian apa ya? Banyak ya kayaknya sekarang. Saya Dina, mahasiswa nutrisi ternak. Oke, ilmu nutrisi ternak. Saya Jamila Ilmah, seorang admin legal konsultan dan bidang relawan. Gue relawan. Oke. Di OKOC Indonesia kemahasiswaan juga ada tuh saya kadang beberapa kali isi kelas. Bisa juga tuh nanti si Mila kalau emang berdedikasi di bidang relawan ya karena jarang orang punya vibe dan antusias di sisi sana. Bisa dinaikin tuh untuk jadi personal brandingnya kamu. Oke, ini saya adalah Puri, seorang perawat di sebuah klinik. Pastikan foto profilnya Puri pakai baju perawat Puri supaya semua orang tahu kalau kamu perawat. Yang ingin sekali, sekali dirinya menjadi influencer namun bingung mau mulai dari mana. Dari foto profilmu pakai baju perawat, saran saya. Nanti kamu bisa meng-highlight tentang personal branding, tentang mungkin ngasih lihat kerjaannya perawat tuh gimana, atau mungkin ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman perawat atau pasien-pasien itu juga bisa tuh. Mulai dari sana aja menurut saya. Saya Rahma, seorang mahasiswa yang berdedikasi dalam bidang kesehatan. Oke, good, Rahma. Seorang mahasiswa yang berdedikasi Kevin.
di bidang bisnis, berdedikasi di bidang bisnis. Semoga punya jiwa entrepreneur tinggi dan punya bisnis yang banyak, Kevin. Mahasiswa manajemen yang berdedikasi dalam bidang bisnis. Oh, banyak nih yang punya bisnis ya. Saya juga punya bisnis, tolong dibantu. Hehehe. Saya Seri Murni, mahasiswa sastra Inggris, juga sebagai afiliator TikTok. Good, Seri Murni, semoga afiliatornya banyak tuh. Afiliator TikTok itu personal brandingnya harus kuat, nggak bisa cuma newbie terus tiba-tiba omsetnya naik. Hati-hati, nggak bisa. Pasti personal brandingnya harus kenceng. Cara kamu mendelivery produknya dan sebagainya gitu. Konsisten dan resisten. Saya EN, seorang mahasiswa yang berkasi di bidang manajemen. Oke, good EN. Saya baca. Oke, lanjut dulu ya. Nanti saya baca satu-satu lagi. Thank you buat teman-teman yang sudah chat dan saya yakin 132 ini akan ngebaca bukan hanya chattingan chattingan dia doang tapi yang lainnya juga. Itu salah satu awal teman-teman memberitahukan ke orang lain, saya namanya siapa, saya seorang ini, saya berdedikasi tentang ini. Itu sederhananya, tapi sederhananya lebih sederhana lagi, saya ini saya sukanya A misalkan nih. Ya kasih tahu semua orang kalau lu tuh sukanya A. Contoh misalkan saya sukanya MU, ya kasih tahu semua orang kalau suka MU. Ah, itu sederhananya. Thank you. Oke. Saya lanjut dulu ya. Nah, berikutnya ini tips dari saya untuk di sisi first account-nya kalian atau ngebangun personal branding. Saya banyak sekali dapat apa ya? Dapat klien, dapat opportunity baru itu dari profile sosial media saya karena orang nih kalau sudah kenal sama kalian, halo nama saya Dikdaya. Orang tuh kalau misalnya sudah kenal dan udah kecantol tentang dengan kalian, mereka pasti akan lihat sosial media yang kalian. Ini orang itu siapa? Ini orang ini gimana? Dan orang ini profilnya gimana? Masalahnya kalau misalkan contoh tadi si namanya Siti, dia kenal sama Siti, terus orang itu nyari Siti itu di Instagram, terus Instagramnya profilnya fotonya kosong nggak ada profilnya. Terus kalau lihat Instagram dia private. Terus ngelihat apa highlight story kagak ada, udah kosong melompong lah. Humble banget di dunia offline pas lihat di online lah, onlinenya kok gini-gini aja. Jadi kredibilitas kalian jadi berkurang. Nah, ini saya kasih tips untuk mulai ngebangun personal branding kalian. Nanti saya di chat akan minta teman-teman copy link Instagramnya kalian. Nanti saya akan buka di sini. Beberapa nanti akan kita bedah ya, supaya teman-teman tahu nih mana yang dipertahankan, mana yang harus diimprove, mana yang harus di adjustment. Oke. Ini contoh ya, ini dari depan. Ini nama saya Dikdaya. Ini plek ketiplek nama saya ini first account Dikdaya. Jadi karena saat saya kenal sama orang atau gimana, saat saya bilang Dikdaya, orang akan tahu oh Dikdaya. Berarti mereka akan ketik tuh di Instagram Dikdaya seperti itu. Jadi supaya orang bisa tahu saya siapa. Di foto profil usahakan profilnya itu jelas. Jadi jangan kelihatan misalkan nih fotonya tuh kejauhan, mukanya itu nggak kelihatan atau terlalu vokal pointnya banyak. Contoh misalkan kalian fotonya tuh di bukit, di gunung, yang dia like bukitnya bukan orangnya kalian, itu salah. Kalau foto profil itu harusnya fotonya kalian diliatin ke orang. Seperti ini contohnya foto profil saya yang emang harus diliatin mukanya tuh bener tuh. Seperti itu. Jadi foto profil kita lanjut ke bawah. Ini nama saya plus juga dengan interestnya saya apa, minatnya saya apa. Saya itu minatnya tuh marketing spesialis. Jadi marketing spesialis itu general. Bisa ke digital, bisa ke offline, bisa ke afiliator dan sebagainya. Jadi saya memperkenalkan diri saya ke audiens offline dan online itu ada Dikdaya itu adalah marketing spesialis. Nah, kalian juga sama. Kalian itu siapa? Kasih tahu di online kalian itu siapa. Seperti itu. Berikutnya adalah ini ada entrepreneur. Saya kerjaan saya banyak konsultan iya dan sebagainya, tapi saya ingin dikenal sebagai pengusaha. Saya ingin dikenal sebagai entrepreneur. Makanya saya dipilih ke OKOC Indonesia yang fokusnya ke UMKM. Itu salah satu cara saya ngebangun personal branding saya juga. Jadi sekalian saya punya agensi, saya punya bisnis F&B, tapi saya juga ngebantu UKM untuk lebih maju, lebih grow up. Itu cara saya untuk ngebangun personal branding saya selain dari sisi kemanusiaannya ya. Jadi kasih tahu di sini kalian tuh minatnya apa. Saya itu A,
blogger, saya itu apa lagi ya minatnya ya, olahragawan, saya itu tadi afiliator. Di sini juga bisa nih ketik di sini afiliator. Jadi Sakam udah bisa ngeliatin. Jadi minatnya apa? Ini hashtag dari kampanye saya. Saya punya buku ebook namanya Digital Bikin Bisnis Semakin Cuan. Jadi saya hashtag di sini supaya orang tahu Dikdaya itu, oh Dikdaya itu yang punya ebook digital bikin bisnis makin cuan ya, atau digital bikin bisnis makin cuan itu ya Dikdaya. Jadi ada satu sinkronnya, makanya saya taruh di situ. Nah, berikutnya adalah yang di bawahnya itu pencapaian detail profile atau link support. Pencapaian itu adalah misalkan nih kalian ngasih tahu kalau kalian itu adalah eh, sarjana kah, terus atau misalkan nih kalian sarjana apa, kalian profesinya apa, terus pernah kerja di mana, tapi highlight poin-poinnya aja. Detail profile itu ada di bawah. Tapi jangan banyak-banyak juga, tapi poin by poinnya aja. Terus juga link support ini itu seperti teman-teman misalkan tadi ada afiliator, link afiliator ditaruh di sini, di bawah di sini, supaya bisa langsung orang saat udah kenal sama kalian mau lebih dalam lagi kemana seperti itu. Nah kalau saya ini adalah link untuk portfolionya saya yang pertama, yang kedua adalah produk-produk digital saya jual, saya taruh di sini. Jadi di sini ada kelas saya dan semuanya saya taruh di sini. Jadi saat orang kenal sama saya, cek cek Instagram saya, cuma satu-satunya Dikdaya, mukanya sama, yang habis kenalan, dilihat orang langsung dapat kredibilitas, langsung dapat trustnya. Nah itu fungsinya, semua informasi itu poin by poin harus terhighlight seperti itu ya. Nah sekarang saya minta di grup, sorry di grup lagi, di chat ini teman-teman coba copy link profile Instagramnya, nanti bisa saya klik, nanti yang mungkin kalau ada waktu kita akan oke udah ada nih mau Fadil Rizal, thank you, nanti kita akan diskusi mana yang udah oke atau belum seperti itu ya. Lanjut dulu. Oke habis. Oke thank you buat buat apa sesinya, karena sesinya 1 jam jadi saya nggak banyak meng-highlight, tapi mungkin saya akan coba nge-share. Seru sekali, thank you Nabila. Pokoknya karena Fadil Rizal duluan akan saya share duluan ya. Saya harap yang bertanya nanti itu jangan nanya di chat, tapi pin aja supaya ngomong, supaya semua orang tahu dan teman-teman belajar ngasih tahu kalian tuh siapa dengan ngobrol langsung sama saya, lebih lebih seru seperti itu ya. Saya klik dulu si Rizal. Gimana nih? Ini oh lah kebanyakan. Saya copy aja ya. Nggak mau diklik ternyata, guys. Oh ya, loading. Coba saya stop share dulu. Jangan stop share ya. Nah, oke. Kelihatan ya. Yuk kita coba cek dulu. Saya apresiasi teman-teman yang sudah copy linknya. Kita lihat link dari Fadil Rizal. Fadil Rizal. Oke. Udah kelihatan nggak ya?
Boleh komen dong, kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Ini profil dari Fadil Rizal, thank you. Kita coba bedah ya guys. Fadil Rizal ini fotonya sudah oke nih. Tapi yang tadi pesan saya dikasih tahu ini 103% naon lagi nih supaya orang harus tahu 103% ini apa nih? Apakah misalkan nih saya itu kerja 100% kasih emot kayak kasih apa seperti itu. Jadi lebih terhighlight. Terus Fadil Rizal harus kasih tahu nih minatnya apa dan sebagainya seperti itu. Tapi saya apresiasi akunnya kamu tidak di private itu penting untuk menjaga untuk orang bisa ngelihat kamu siapa. Oke, ini ada PKBM. Jadi ini lebih aktif. Harapan saya lebih aktif. Terus kita lihat tagnya cuma dua, nggak apa-apa belajar. Nanti kita usahakan tuh setiap teman kalian foto dan apa posting minta minta mereka tag supaya tagnya juga banyak gitu. Mulai coba bikin video karena apa? Karena engagementnya TikTok, engagementnya Instagram, Meta dan sebagainya suka dengan video. Jadi coba mulai-mulai bikin-bikin video. Contoh misalkan nih hari ini teman-teman Zoom sama sorry ikut kelasnya Track Pro fotokan story posting di story-nya teman-teman. Jadi supaya lebih banyak dari itu. Nanti kalau nge-tag saya akan repost supaya lebih naik lagi tuh engagement-nya teman-teman ya. Nah, ini untuk Faldi Rizal. Masukan saya profilnya ditambah di sini tentang apa dan sebagaimana seperti itu. Kalau fotonya sudah oke, kita lanjut. Hmm, siapa lagi ya? Maaf ya ini aku tinggal klik-klik doang. Dari iPhone WA saya nih. Zoom sama kita. Nggak bisa di copy. Open in browser. Oh, open in browser. Yang mau nanya, silakan guys. Tapi saya pengennya nanyanya langsung aja ngobrol sama saya supaya kita bisa lihat. Oke, ini yang punya iPhone namanya. Nah, ini juga jadi highlight juga nih. iPhone ini kayaknya dia di handphone atau gimana. Ernawati Ena. Ini akun Zoom-nya diganti pakai apa? Pakai nama supaya lebih ter highlight supaya nanti kalau kamu meeting atau apa langsung dapat. Ini profilnya saya buka dulu. Oh, nggak mau kebuka ya? Hmm, begini ya. Oke, ini Ena, thank you. Belum ada postingan, tapi highlightnya oke, good nih. Berarti Ena hobi story tapi jarang posting. Saran saya mulai diaktifin postingnya juga. Terus di sini kasih tahu kamu interestnya apa, kamu sukanya apa. Jadi bisa, kalau untuk profil sudah oke karena zoom langsung. Karena banyak kan orang tuh foto profil itu tidak meng-highlight diri dia tapi meng-highlight backgroundnya dan sebagainya. Harusnya itu tuh di foto di feed aja seperti itu. Rajin-rajin posting, Ena, supaya orang bisa tahu kredibilitas dan semuanya. Interestnya sukanya apa, posting-posting mulai-mulai posting ya. Oke, ini saya harus pindah ke sini dulu. Nopian, kayaknya 5 ya, supaya ada waktu kita punya 1 jam.
Nopian, nol. Nah, ini nih yang barusan saya bilang tadi tuh followernya banyak ada, tapi nol postingan, fotonya nggak ada. Kalau misalkan saya kenal sama Nopian, gimana nih saya nih nggak tahu nih Nopian benar nggak dan sebagainya. Jadi sayang banget nih. Private-nya akun. Eh, Kalau misalkan kita personal branding, saran saya akunnya dibuka aja, di open aja untuk naikin. Tapi tergantung ya tujuan dari AI-nya gimana. Tapi kalau tanya ke saya, kita di dunia itu cuma ada empat profesi doang menurut saya untuk masa depan. Entrepreneur, profesional, atau digitalpreneur. Dan tiga itu tuh butuh orang kenal sama kita. Jadi kalau seperti ini terlalu misterius, khawatirnya malah tidak meng-highlight kemampuannya EN Nopian. Nah, seperti itu ya. Jadi coba di eh, apa di propose mulai dari fotonya, kasih tahu foto yang terbaik yang EN punya, mulai posting-posting seperti itu ya. Oke, ini thank you. Banyak banget nih yang highlight Kevin ya. Ada yang mau nanya, silakan guys, nanya, angkat tangannya. Karena kenapa saya pengen highlight supaya ini kalau apa private sama saya lumayan nih. Tapi saya buat track pro akan saya kasih tahu beberapa trik untuk teman-teman personal brandingnya. Oke. Kevin Haluhu. Oke. Oh, ini kayaknya eh, profile cardnya ya. Good, fotonya bagus. Kita lihat isi profilnya. Good. Kalau kayak gini, Kevin, saran saya fotonya lebih dekat lagi, lebih zoom lagi. Kamu sudah punya foto yang bagus, tapi ini di zoom lagi nih, diliatin identitas seragamnya apa, mukanya diliatin, terus bisa terhighlight lagi. Ini penting nih di sini. Terus di sini profilnya jangan lupa didetailin lagi. Kevin itu siapa, itu interestnya di mana, yang disuka apa gitu. Nih contoh ya, Kevin punya foto profil. Lu Kevin di mana nih? Orang yang Barcelona atau yang Real Madrid ya? Misalkan nih, oh ternyata Kevin tuh suka Barcelona. Kasih tahu semua orang kalau lu suka Barcelona misalkan nih. Terus di sini yang saya lihat fotonya ya mungkin ya. Ini fotonya tuh terlalu jauh menurut saya. Ini buat contoh buat teman-teman semua. Fotonya terlalu jauh yang begini bisa di zoom lagi. Tapi untuk posisi bajunya tuh seragamnya udah oke banget nih. Jadi tinggal di zoom aja. Liatin kalau seragam tuh seragam apa, kasih tahu ke semua orang supaya untuk naikin kredibilitasnya si Kevin. Oke. Tadi ada yang mau nanya, silakan Novi. Novi, silakan Novi. Di mic-nya dinaikin aja, di on kan aja. Oh Novi, apa nih? Novi, mau chattingan aja atau mau ngomong? Novi udah chatting ya? Oke, saya balas, saya jawab aja ya. Kak mau tanya, apakah niat personal branding mendapatkan pengakuan dari eksternal itu benar? Benar, jawaban saya mah. Tapi tergantung niatnya ya. Kalau niatnya baik, ingin buat pengakuan kalau gua bisa, gua ini, ya itu menurut saya sah-sah aja di era sekarang. Dan banyak banget orang memperlakukan seperti itu. Saya pun juga juga menjalankan personal branding ini tuh untuk semua orang itu tahu saya siapa. Saya punya sampai klien sampai di Jogja itu gara-gara personal brandingnya saya. Jadi Novi jangan berpikir salah, enggak benar. Jadi pengakuan eksternal itu benar. Orang lain harus tahu kamu sama siapa. Berarti kalau itu udah berhasil, udah oke. Seperti itu ya, Novi. Kevin malu bang. Aduh si Kevin. Oh ini Kevin. Oh iya nih, saya hapus dulu nih. Jangan lupa nih follow Kevin. Followernya 259. Jangan malu, personal branding nggak ada malu-malunya. Karena yang kalian share tuh bukan aib. Jadi mic-nya tidak diizinkan, Kak. Lah, kok nggak diizinkan? Di mana nggak diizinkan mic-nya? Oke, ini saya mau tanya nih Alia. Enak di
di mic aja Alia supaya saya lebih dapat suaranya. Oke, saya tahu ini banyak banget mau nanya dong Kak. Sebelumnya maaf banget karena tadi telat join ya, nggak apa-apa. Pertanyaan saya gimana sih caranya misal nih, mana nih? Kita udah punya banyak follower, udah memperlihatkan personal branding kita di Instagram, oke. Terus caranya menarik personal branding kita agar semakin banyak orang yang tertarik melihatnya gimana? Nah, terus cara menarik personal branding kita agar semakin banyak eh yang tertarik melihatnya gimana? Gimana sih pertanyaannya? Terus caranya menarik personal branding kita agar semakin banyak orang tertarik melihatnya gimana? Oke, ini coba Alia kirim akunnya deh supaya saya bisa analisa juga. Tapi saran saya di era sekarang itu orang suka dengar argumen. Oh, mana nih? Orang dengar dengar argumen. Jadi bisa jadi Aul Alia bisa ngasih sesuatu hal tentang personal brandingnya apa nih. Saya nggak tahu personal brandingnya dia interestnya kemana sehingga followernya udah banyak tuh udah good sekali. Tinggal gimana caranya Alia bisa ngasih tahu kredibilitasnya. Caranya sederhananya adalah Alia bisa misalkan nih cek tentang eh, pria-pria di luar sana yang interestnya sama, kasih argumen tentang itu, kasih pendapat Alia tentang itu. Itu bisa menarik interestnya orang. Yang kedua adalah konsistensi, day by day itu harus posting, harus bikin story, harus bikin ini ngasih tahu tentang Alia ingin dikenal sebagai apa. Seperti itu ya. Nabila mungkin dengan upload konten atau hal yang kamu suka good, betul Nabila. Ini Alia. Oh ini Alia nih. Ini kita lihat ya. Hmm, Ini Alia yang mempertanyaan. Pertanyaannya bagus. Udah follow-nya banyak, gimana caranya harus interest tadi tipsnya yang saya kasih. Nih follow lagi nih guys. Kurnia, semoga semakin banyak followernya. 5.000 good. Nah, oke. Tuh, bisa lihat nggak dari sini aja si Alia udah bisa ngebentuk personal branding dia. Kalian bisa tahu dia siapa, dia sukanya apa, dia suka warnanya apa, dan dia pinter ngebentuk fitnya merah-merah semua, ada yang ini dan semuanya oke, good. Kah, PR-nya adalah Aulia, siapa tadi namanya ya? Alia nggak punya story, sorry nggak punya reels. Saran saya mulai aktif di reels karena kalau saya lihat sekarang udah bagus user experience-nya. Orang bisa lihat tentang prestasinya apa dan sebagaimana. Terus di sini ada thread-nya sudah ada. Terus trust process your dream good bisnisnya. Dia punya bisnis Dewi Fashion ID good. Berarti tinggal gimana ngebentuk personal brandingnya. Alia ingin dikenal sebagai apa? Sebagai entrepreneur atau sebagai apa? Nah, saran saya, karena udah naik followernya 5.000, ini harus di maintain, jangan sampai turun. Caranya gimana? Aktif di story. Ini ada storynya. Saya boleh buka ya storynya ya. Storynya Lia 2 jam yang lalu. Nah, nih storynya dia. Bagus profilnya. Tinggal saran saya banyakin di story supaya naikin engagementnya karena reels itu atau video itu disukai sama Instagram sekarang sama audiens seperti itu ya. Semoga membantu.